sebelum pembelajaran dimulai, silakan untuk memimpin berdoa. Sebelum memulai pelajaran kali ini, mari kita berdoa untuk kepada keinginan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Saya akan mengabsen dari kehadiran kalian. Alivia, Divani, Widya, ada beberapa anak yang tidak masuk. Pak Agus akan memberikan pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Gambar kerja, pembuatan prototipe, barang dan tujuannya saya memberikan pelajaran ini kepada kalian agar kalian memahami konsep perancangan gambar kerja serta menganalisis gambar kerja dalam membuat prototipe produk, barang dan jasa. Serta kalian mempunyai karakter yang bertanggung jawab, kritis, inovatif, dan bisa berkomunikasi kepada masyarakat. Kemarin Pak Agus sudah memberikan materi ya kepada kalian mengenai gambar kerja, pembuatan prototipe, produk, barang dan jasa. Gambar kerja itu adalah apa? Suatu gambaran ya dari ide konsep yang kita punya yang akan diterapkan, yang akan direncanakan pada sebuah kertas atau lembaran sehingga akan terbentuk sebuah prototipe produk, barang dan jasa. KD ini ya yang saya ingin capai adalah membuat gambar kerja untuk pembuatan prototipe ya dengan contoh produk, barang atau jasa yaitu logo, merek, PP ya. Berarti nanti ini saya harapkan kalian membuat logo, merek, HP ya. Kemarin sudah saya berikan contoh ya. Contoh logo, merek, HP ya. Apa saja yang kemarin? Belum. Saya tunjuk ya. Polytron, LG, Samsung, Huawei, dan Nokia. Ternyata kalian masih ingat ya, meskipun ada satu poin yang tidak kalian ingat, bahwa dari pembelajaran kemarin ya mengenai gambar kerja, pembuatan prototipe produk, barang dan jasa, itu ada beberapa pertanyaan ya yang akan saya sampaikan kepada kalian ini. Apa perancangan produk itu? Terus untuk yang kedua, kalian maju aja. Rio, maju ke depan Rio. Maju ke depan. Bagaimana prinsip dari model aksi sentris? Ya silakan dibaca. Perancang menggunakan emosi dan imajinasi dalam membuat sebuah rancangan. Ya. Proses desain adalah proses yang penuh improvisasi. Tidak ada tahapan tertentu yang wajib dipatuhi oleh perancang karena analisa, perancangan dan implementasi saling berkaitan satu sama lain. Ini adalah apa? Bagaimana prinsip dari model aksi sentris? Kembali ke pertanyaan yang rancangan produk. Rancangan produk ini adalah kegiatan dalam ranah ide, konsep, pengujian, pelaksanaan manufaktur pada barang dan jasa. Manufaktur adalah sebuah perusahaan yang memproduksi bahan mentah menjadi bahan
mungkin dari karet ya, dari plastik, dari kaca, ini diproduksi ya, menjadi sebuah HP. Itu namanya apa? Manufaktur. Perusahaan manufaktur. Contohnya yang ada di sekitar Semboro, perusahaan manufaktur ini seperti perusahaan apa? PG ya, pabrik gula Semboro. Karena pabrik gula Semboro memproduksi apa? Memproduksi gula dari bahan baku menjadi gula. Bagaimana prinsip dari model aksi sentris? Berarti apabila kita mau merancang tahap-tahap pembuatan produk yang namanya prototipe ya, ini ada dua macam. Berdasarkan prinsip model aksi sentris dan berdasarkan rasional. Yang pertama ini berdasarkan model aksi sentris, perancangan menggunakan emosi, imajinasi dan membuat sebuah rancangan. Berarti rancangannya ini berdasarkan apa? Emosi dalam jiwanya ya, bahwa saya mempunyai ide ya, harus diterapkan, harus dibuat ya. Ide saya ya berupa logo nanti ya produknya. Proses desain adalah proses yang penuh improvisasi. Apa improvisasi? Improvisasi ini berbagai ya, intinya banyak ide-ide ya. Banyak kemampuan dari kita ya. Kemampuan kita itu kan dari ilmu pengetahuan, dari penglihatan kita, itu kita olah di dalam otak kita ya, diimprove ya, sehingga menjadi sebuah ide nanti ya. Tidak ada tahapan tertentu ya, intinya menjadi tahapan-tahapan ya, dalam rancangan, sehingga di situ akan terbentuk menjadi sebuah logo. Paham? Berikutnya, sebutkan prinsip-prinsip dari perancangan model rasional. Tadi aksi sentris, sekarang aksi perancangan berdasarkan model rasio. Coba apa? Para perancang berusaha memaksimalkan rancangannya sesuai dengan tujuan dan batasan-batasan suatu produk. Dua, proses perancangan adalah proses yang berdasarkan pada rencana yang telah dibuat. Tiga, proses desain hanya bisa dipahami sebagai proses yang dilaksanakan secara bertahap. Itu ya. Itu adalah apa? Prinsip perancangan berdasarkan perancangan model rasional. Aksi sentris dan rasional. Bedanya apa? Kalau rasional ini berdasarkan apa? Perancangan itu sesuai dengan tujuannya. Berarti perancangannya sudah direncanakan, sudah meminta ide dari tim manajer ya, direktur di dalam suatu perusahaan bahwa produk yang akan laris di tahun 2023 itu apa? Itu kan direncanakan. Berarti apa? Rasional. Ya itu nanti yang akan dibuat prototipe tahap pembuatan produk. Ya. Kalau aksi sentris apa? Berdasarkan emosional. Berarti tanpa ada rencana. Tiba-tiba muncul wahyu ya, sehingga wahyu dari atas, dari improvisasi pemikiran kalian, ide, konsep, sehingga terbentuk apa? Prototipe. Prototipe itu adalah apa? Tahap pembuatan produk. Paham mas? Mas, halo. Apa prototipe? Ayo sini. Ayo sini. Ya prototipe. Apa prototipe? Prototipe apa? Tahap-tahap pembuatan produk itu adalah prototipe.
Jelaskan fungsi gambar kerja. Gambar kerja mempunyai fungsi suatu teknik penggambaran yang digunakan untuk menjelaskan secara gamblang persyaratan item yang direkayasa, aktivitas menggambar, menghasilkan dokumen gambar yang berfungsi sebagai bahasa atau media untuk menyampaikan ide. Itu adalah fungsi dari gambar kerja. Berarti kalian yang kemarin menganalisis bentuk logo ya, itu kita upamakan gambar kerja. Nanti Pak Agus akan memberikan kertas ya, di situ kalian akan menggambar ya, menggambar logo. Logonya sudah terbuat ya. Agar logonya ini bermanfaat, mempunyai nilai ekonomi dan digunakan oleh masyarakat, harus diapakan logonya? Harus diproduksi. Harus diproduksi itu. Apa? Gambar kerja ini kan menyampaikan informasi, menyampaikan suatu konsep, ya, menyampaikan suatu perencanaan dalam bentuk tahap-tahap ya, sebuah produk yang nanti berbentuk logo ya. Dan itu apabila tidak diproduksi yang tidak bermanfaat bagi masyarakat. Berarti kalau bermanfaat, kalau logo ya berarti harus diproduksi. Diproduksinya bagaimana kalau sebuah logo? Ya dicetak, ya di print. Ya, seperti itu. Dari masalah yang kemarin, permasalahannya apa? Permasalahan yang kemarin apa? Yang saya terangkan kemarin. Mengapa Pak Agus sekarang menyuruh kalian membuat logo HP ya, brand HP? Kenapa? Karena ada permasalahan kepada kalian ya. Karena permasalahannya itu kalian tidak bisa jauh ya, tidak bisa berpisah, tidak bisa meninggalkan HP ya. HP ini sudah menjadi kebutuhan primer. Kamu memilih HP apa? Nokia. Pertimbangannya apa kamu beli HP Nokia? Kuat ya. Meskipun dibanting kuat ya. Yang enggak ya, masa mau dibanting? Pasti pecah ya. Ya, berarti kuat. Kuat itu dalam apa? Kuat ini mungkin tahan lama gitu ya. Kalau mungkin kadang-kadang jatuh ini tidak tergores gitu ya, tidak akan pecah gitu ya, tidak akan pecah. Bagus ya, silakan. Tahap-tahap membuat gambar kerja nanti kalian saya suruh untuk membuat logo ya, buat prototype ya, brand HP ya. Tahap-tahap gambar kerjanya bagaimana? Yang pertama, buatlah beberapa riset. Yang kedua, gambarkan ide di lembaran kertas menggunakan pensil atau alat-alat tulis. Yang ketiga, coba dibaca. Sebaiknya hindari penggunaan menghapus. 4. Tarikan baris tipis-tipis terlebih dahulu. 5. Gambarkan ide sebanyak-banyaknya dapat berupa variasi logo. 6. Pilih ide terbaik. 7. Langkah selanjutnya perencanaan yang sukses. Dari langkah-langkah pembuatan gambar kerja ini, ada yang tidak mengerti? Ada 7 poin. Nikola ngerti? Paham ya? Misalkan tarik garis tipis-tipis terlebih dahulu, apa yang dilakukan? Biasa. Penggambaran logo itu jangan dalam penggunaan misalnya pensil jangan terlalu ditekan. Jadinya agak tipis dalam menggambar. Ya, sehingga apa? Terbentuk sebuah logo. Produknya namanya logo. Ya. Paham kalian ya? Kalian nanti membuat produk. Produknya apa? Logo. Ya.
tapi masih kurang ya. Suatu barang yang bisa dipakai oleh manusia atau masyarakat yang berwujud ya, berbentuk yang dan terlihat. Kalau jasa, silakan sendiri. Suatu produk yang bisa dinikmati oleh masyarakat yang dapat dirasakan, tetapi tidak dapat kita lihat, tidak berbentuk. Intinya abstrak, yang tidak berbentuk. Coba sekarang ice breaking dulu. Silakan berdiri semuanya ya. Sambil goyang, ya, ayo jawab, ayo, ini mana? Ini sudah dibentuk kelompok ya. Kiranya menggambar prototipe produk berupa logo HP menggunakan alat dan lembaran kertas. Kalian bawa alat tulis? Silakan yang sudah selesai untuk maju untuk presentasi. Yang pertama adalah Samsung. Arti nama Samsung sendiri dalam bahasa Korea Selatan berarti 3 bintang, di mana Sam adalah 3 dan Sung artinya bintang. Dalam logo awalnya, lambang Samsung memang menampakkan 3 buah bintang sebelum mengalami perubahan. Warna biru pada logo Samsung menandakan kepercayaan, tanggung jawab, dan komitmen dalam pelayanan. Mulai tahun berapa Samsung didirikan? Lee Byung Chul mendirikan Samsung pada tahun 1938. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bisa membuat produk logo merek HP ya, dan merek yang belum ada ya. Kalian bisa menciptakan, bisa merencanakan sesuai dengan improvisasi ya, sesuai dengan ide wahyu ya kan? Ya. Pengalaman sehingga gambar kerja tersebut terbentuk ya sebuah produk yang berupa apa? Logo yang nantinya kalau diproduksi ini ya bisa ditempel. Cukup bagus ya. Kita upload pembelajaran sekarang. Karena kalian sudah bisa memahami, menganalisis dan membuat produk logo. Mulai pertama saya menjelaskan mengenai pertanyaan ya dari gambar kerja, mengenai prinsip dalam menciptakan gambar kerja, asisentris dan rasional ya. Terus fungsi dari gambar kerja, menggambar produk logo dan lain sebagainya. Kalian bisa menyimpulkan apa yang bisa kita terima, bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran hari ini. Pentingnya adanya logo di setiap pentingnya logo di setiap suatu produk. Ya, berarti pentingnya sebuah nama atau logo di satu produk. Berarti produk tanpa nama, tanpa logo seperti apa? Seperti produk yang tidak mempunyai identitas, tidak mempunyai guna, ya. Mungkin tidak akan bermanfaat, tidak mempunyai nilai ekonomi. Sudah cukup ya. Kesimpulannya kalian sudah bisa memahami. Kalau dari Pak Agus kesimpulannya bahwa kesimpulan pembelajaran hari ini mengenai gambar kerja adalah suatu kegiatan ya, yang dilakukan oleh kalian dari ide, dari konsep yang akan diterapkan pada suatu lembaran yang bisa digunakan untuk membuat suatu identitas produk yang mempunyai nilai ekonomi yang akan bermanfaat. Seperti itu ya. Apa refleksi dari kalian pembelajaran ini? Misalkan cukup baik ya, kalian mengerti ya dari materi-materi yang disampaikan. Betul. Untuk besok ya pertemuan berikutnya, ya, karena materi ini sudah selesai, saya membutuhkan nilai ya, nilai informatif. Dan minggu depan kita ulang. Berarti kalian untuk belajar untuk persiapkan. Apabila tidak ada yang ketinggalan barang-barang berharga, silakan berdoa agar pembelajaran hari ini mendapatkan barokah dan bermanfaat bagi kami. Silakan ketua kelas untuk mengakhiri pembelajaran kali ini